Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Dispuspan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan. Bersama saya Puji Nita Herawati. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang psikolog yang terkenal di Tarakan yang sudah banyak kiprahnya di dunia psikologi, membantu masyarakat, membantu generasi muda untuk membantu mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan psikolog. Baik sahabat Dispuspan, tema kita kali ini adalah membangun sistem pencegahan dan penanganan dini bagi penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat. Tentunya sahabat Dispuspan juga sudah banyak mendengar bagaimana di daerah kita ini maraknya peredaran narkotika. Tentunya untuk memberantas rantai itu diperlukan kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah daerah, swasta, dan tentunya keluarga. Seseorang dikatakan melakukan penyalahgunaan narkoba, berarti seseorang itu dalam keadaan yang tidak baik, baik fisik maupun psikis. Untuk itu diperlukanlah sistem pencegahan dan penanganan dini bagi para pengguna narkoba. Kita sapa langsung tamu spesial kita, seorang narasumber yang benar-benar luar biasa yang akan memberikan kita pencerahan tentang bahaya narkoba dan bagaimana peran keluarga tentunya yang utama. Kita sapa langsung Ibu Fani Sumajau, psikolog. Apa kabar Ibu? Ya, sampai sejauh ini masih baik-baik saja. Alhamdulillah. Bu, suatu kehormatan nih bagi tim di podcast Dispuspan. Ibu bisa meluangkan waktu hadir di podcast Dispuspan. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu. Iya. Ibu, terkait tema kita ini, ya kan, Ibu tahu sendiri generasi muda, bahkan masyarakat, bahkan juga sampai ke orang tua ya Bu ya. Penggunaan narkoba ini semakin marak, bukan semakin mengerucut tapi semakin meluas. Nah, makanya diperlukan namanya sistem, ya Bu ya. Nah, bagaimana ini Bu cara membangun sistem yang baik atau memberikan edukasi ini kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Generasi muda itu dulu sama sekarang berbeda banget ini Bu Fani. Iya. Kalau dulu itu kalau kita memberikan nasihat nurut. Nah, sekarang ini semakin memberontak ini. Bagaimana nih tindakannya agar membangun pencegahan dini? Monggo Ibu. Oke, iya. Terima kasih Ibu Fuji. Iya. Jadi terkait dengan materi yang saya sampaikan tadi barusan di PNN, membangun sistem itu kan tidak mudah, gitu ya. Kalau kita bicara tentang bagaimana kepedulian masyarakat untuk lebih care dan aware terhadap personil yang dianggap penyintas dengan penyalahgunaan narkoba, warga terkecil itu kan, masyarakat terkecil kan adalah di rumah, keluarga ya. Keluarga. Jadi tempat pertama dan terutama untuk di mana anak itu berkembang adalah dalam keluarga. Nah, di dalam dulu sistemnya atau support sistemnya diperkuat. Karena kalau bilang Bu Fuji tadi, saya setuju. Kalau dulu ya anak kita cuma angkat alis aja takut, ya kan? Gak usah pakai bahasa-bahasa yang banyak. Jangan mimik wajah ya. Wajah saja, alis mata naik udah takut. Tapi ketika kesini kenapa terjadi? Saya bisa katakan ya kecenderungan, bukan lagi kecenderungan, degradasi moral. Tapi itu kan ada muaranya, ya kan, pasti ada sumbernya. Sejak kasus pandemi naik, itu kan anak-anak kan di rumah. hampir mati total, hilang gaya, mati gaya. Jadi yang mereka biasanya mungkin masih nongkrong ya, nongki kongko dengan teman-temannya, mereka masih bisa untuk menerima, saling memberi dan menerima manfaat satu sama lain. Jauh sebelum pandemi itu masih kelihatan sekali ada manfaatnya. Sekarang begitu pandemi masuk, itu kan tidak hanya ekonomi yang hancur, tapi peradaban, moralnya. Ya, karena anak stres berat, anak normal, keluarga normal jadi abnormal. Angka perceraian tinggi, penyalahgunaan narkoba tinggi. Karena apa? Bete, bosen di rumah tuh ngapain, ya kan? Bener. Karena kita kan terjadi pembatasan yang luar biasa. Saya lihat muaranya di situ Bu. Jadi makanya kemarin kami di kementerian, kebetulan saya ketua Puspa Perlindungan Perempuan dan Anak,
yang dibentuk oleh kementerian, tapi kita berumah numpang di dinas DP 3AP 2KB provinsi karena saya di provinsi. Ada juga kita membina perlindungan perempuan anak atau puspa kota dan kabupaten. Nah, di sana itu PR kita adalah alone together. Jadi bersama dalam kesendirian sendiri tapi dalam kebersamaan, tidak ada namanya bonding kan gitu. Sehingga semua sibuk dengan masalah stres yang berkepanjangan. Apalagi semua ya, Bu, betul, bukan hanya 1-2 bulan ya Bu ya. Kita sekolah aja kan jadi dari rumah kerja dari rumah. Ibu bayangkan yang sekarang aja kita mengalami hotnya situasi yang panas karena situasi ekstrim ya, panas. Ini aja kita baru 2-3 hari udah jengah ya. Benar-benar. Apalagi yang masalah berkepanjangan dan seluruh dunia mengalami itu. Dan ya bukan tambah mengerucut, tambah meluas. Jadi kondisi di dalam seharusnya dengan adanya Tuhan atau Allah berikan kita cobaan seperti itu, diharapkan bonding dengan masing-masing anggota keluarga di dalam dan support system itu harus kuat. Ternyata tidak, di dalam menjadi korban, di dalam pun menjadi pelaku. Nah kan? Itu ya kan ya, bagaimana gitu ya. Betul, akhirnya bukan hanya anak-anak itu menjadi korban kekerasan, tetapi perilaku-perilaku menyimpang, deviasi behavior itu terjadi juga, termasuk penyalahgunaan narkoba. Karena apa? Semakin deras terjadi di lingkungan, terus kemudian mereka tidak ngapa-ngapain kan bosan juga, ya kan, bekerja juga perlu keluar tapi nggak keluar, ya kan, dibatasi dibatasi semua. Akhirnya kalau yang masih punya defense mekanisme atau pertahanan diri kuat, dia bertahan Bu. Termasuk kita berempat di sini, we are the winner. Karena kita bisa jadi pemenang dan kita bertahan Bu. Tetap waras sampai saat ini. Nah, yang tidak waras kan, yang mengalami yang defense mekanisme atau pertahanan dirinya tidak kuat, otomatis kan dia terjerembab Bu. Salah satunya adalah menjadi pelaku kekerasan seksual atau kekerasan fisik. Pengaruhnya ke situ ya Bu. Betul. Plus yang candu narkoba. Kadang ada berita KDRT. Nah, sangat. Bahkan perceraian tinggi Bu. Ya, bukan hanya di pasutri muda. Saya menangani yang lansia, usia 70 dengan 68. Memang faktornya ya, faktornya luas sekali. Karena ketidaksiapan mental untuk melihat situasi keluarga kita tuh seperti ini. Harusnya kalau ada support system yang positif, dia bangun keluarganya. Yuk bangkit yuk gitu. Masa kita cuma mencegah pandemi dengan tidak kena COVID doang? Tapi mentalnya gimana ya kan Bu? Pengaruh ke ekonomi juga kan Bu? Betul, makanya karena pengaruh ke ekonomi supaya nggak sakit, harusnya yang tadinya mental illness, mentalnya sakit, harus diupayakan menjadi mental health sehat. Iya, supaya sehat. Dia juga dipaksa sehat Bu, tapi disadarkan untuk kita berperilaku hidup sehat. Bukan hanya fisiknya. Karena kalau kita fisik lemah katanya kan komorbid kena gampang, tapi bukan hanya itu, dari mental. Betul. Dan saya bisa buktikan, alhamdulillah Bu, puji Tuhan, 2-3 tahun pandemi dia nggak mampir di rumah saya. Papa saya 78 tahun, suami saya dengan anak saya komorbid terbebas karena saya nothing tulus. Pokoknya hari ini saya melayani orang, konseling. Saya terima mereka dengan percaya diri bahwa kita punya kekebalan. Saya selalu afirmasi Bu, sehat. Ketika saya mendapatkan pasien atau ada orang yang mengalami masalah kemudian dia harus datang, saya merasa bahwa saya nggak akan kena COVID karena saya niatnya bantu. Nah dari situ, apakah ada orang yang seperti saya? Banyak. Tapi tidak sedikit juga yang akhirnya mental down. Nah, disinilah Bu akhirnya mereka yang tadinya bukan hanya narkoba. Pada saat pandemi kita sedang membentuk anak-anak kita menjadi zombie karena screen time tanpa batas. Zombie mereka sekarang berdiri, bergerak, berlari, berada di depan kita tapi tidak punya afeksi dan kognisi. Jadi otaknya nggak jalan, rasa kasihan, empatinya pun mati. Sehingga itu bentukan dari yang semua. Tapi saya bilang sekali lagi, kalau defense mekanisme kita tinggi, kemudian afirmasi diri kita kepada diri kita dan orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga, itu nggak akan Bu. Artinya kembali ke diri kita sendiri. Kembali ke diri. Makanya saya bilang, saya tanya, Ibu sayang sama pasangan? Pastilah Bu. Pasti. Sayang sama anak? Pasti. Sayang sama orang tua? Tapi kalau nggak sayang sama diri sendiri, bullshit. Kita ini berusaha menyelamatkan mereka. Betul. Tapi kondisi kita tidak baik, tapi kita biarkan diri kita termeh, kita biar dirikan kita, aduh kenapa aku seperti ini? Akhirnya meruntuhkan mental kita kan Bu. Sehingga yang lain yang kita support sehat, kita yang
akhirnya kita yang kena. Kita yang ibaratnya ya kan ini sudah arah kiri namanya ya, ibaratnya kita yang akhirnya mati sendiri. Sehingga kenapa saya tadi berbicaranya tentang sistem pencegahan dan penanganan, karena saya pikir ruang lingkup terkecil keluarga itu adalah keluarga, rumah. Iya, itu dulu. Jadi bagaimana deep talk selama pandemi Bu sampai sekarang terciptanya karena sudah habit ya. Anak-anak yang maaf disabilitas bisu tuli kepengen bisa bicara pendengar, tapi yang normal malah pura-pura tuli, pura-pura tidak bisa bicara. Iya, itu mengenaskan banget. Jadi hampir tidak ada bicara dari hati ke hati. Deep talk ya kan, apa masalahmu nak? Pulang hanya cukup ditanyain, kau udah selesai ngerjain PR, kenapa nggak dikerjain? Padahal kita bisa tanya, baik-baikkah kau seharian ini? Ya kan, amankah hatimu? Ya kan, sehatkah pergaulanmu? Itu yang penting dulu. Dan jangan lupa hak ya kan, perlu dia dengan. Berarti memang peran keluarga utama. Sangat Bu, iya. Kadang di keluarga juga tidak ada komunikasi. Itulah saya bilang silent treatment. Iya, makanya PR kami waktu itu selama pandemi sampai sekarang, kita ini bersama, tapi masing-masing, alone together kan, atau dia dalam kebersamaan tapi rasa sepi, sendirian. Yaitu yang sekarang terbangun karena bawaan dari terciptanya pandemi kemarin Bu, yang semuanya merasa egosentris. Berdiri sendiri masing-masing. Bu. Kegiatan alternatif positif apa nih yang bisa diinisiasi di lingkungan warga untuk mencegah pemuda memiliki waktu luang yang berpotensi disalahgunakan? Kebetulan di peserta tadi kan adalah Karang Taruna ya, Karang Taruna, komunitas Vespa, komunitas langkah kecil. Saya baru tahu loh tuh Bu, ternyata yang diundang tadi komunitas-komunitas. Iya, komunitas-komunitas generasi muda. Iya, jadi kita kan berbicara tentang mereka adalah kita di masa depan, ya kan? Kan kita menua Bu. Betul. Jadi nggak memuda ya Bu ya. Tapi saya mau tetap bermuda, gitu ya, supaya bisa menguatkan. Afirmasi berarti ya. Afirmasi. Meskipun usia secara CA, chronological age atau kalender age kita boleh tua mengikuti kalender, tapi mental kita harus tetap muda. Karena apa? Kita masih dibutuhkan banyak orang Bu. Dan afirmasi diri itu penting. Saya tadi bertemu dengan komunitas Vespa dengan ini, saya tahu ada beberapa banyak di dalam organisasi itu hal-hal positif yang mereka gunakan, manfaatkan untuk menggandeng pemuda-pemuda atau anak-anak yang betul-betul mereka lihat dalam kondisi masa transisi Bu. Berarti mereka ya kan? Komunitasnya itu tidak hanya hura-hura ya Bu? Enggak. Berperilaku ada positif. Iya, ada dibangun satu pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas-aktivitas positif. Jadi kan kalau saya lihat pemuda itu kenapa sih harus selalu dibimbing di ini Bu ya, dituntun, karena mereka kan jiwa gejolaknya ini kan masih storm and stress ya. Jadi gejolak labil lah ya. Iya, tekanan dan lompatan-lompatan emosional. Bagaimana secara psikologis, bagaimana kalau ada satu komunitas yang positif, bagaimana kita mengubah energi negatif tadi menjadi aktivitas positif. Iya, jadi anak-anak muda yang memang suka berteriak-teriak di jalan apa segala macam, mungkin ternyata dia kalau misalnya kita bawa jalan-jalan, dia bisa orasi gitu ya, tentang bagaimana gaya hidup sehat anak muda, menunjukkan kemampuannya. Iya, jadi kasih waktu dan ruang ya Bu ya. Betul. Sama seperti kayak saya buka rumah terapi kan Bu, memang punya rumah terapi. Nah, kayak anak-anak yang punya energi lebih, misalnya katakanlah ADHD, anak hiperaktif. Nah, sebelum masuk pembelajaran kita kasih dia trampolin. Dia melompat-lompat di situ, menghabiskan energinya yang negatif itu menjadi kekuatan-kekuatan positif. Masuk dalam ruangan udah tenang karena dia udah terkuras energinya tadi, terbuang di hal-hal yang dia harus buang gitu. Jadi menghabiskan. Sama seperti anak-anak muda kan dulu kan saya lihat ya Bu, bagaimana pemanfaatan gadget itu akhirnya dilombakan. Ya kan? Betul. Tetapi hal itu positif, saya setuju. Saya bilang anak saya ikut soalnya. Ada plus minusnya. Ada Bu. Jadi bertemu dengan komunitas berbeda. Betul. Mereka belajar berempati, mengenal orang lain. Ada di lingkungan kita kan bisa tersebar ke daerah mana kan dengan gadget. Betul. Karena ketika kita masa pandemi Bu, seorang ekstrovert kan jadi ambivert. Betul. Ambivert jadi introvert. Tertutup sama sekali, ya kan? Jadi kita pengaruh lingkungannya karena dan itu juga kan karena pembatasan kan, pembatasan untuk kita keluar dan segala macam. Akhirnya jadi apa ya, bahasa kita tuh apa ya, muyak ya. Muyak di rumah lagi. Bangun pagi itu dia betul, dia udah tahu rumusnya. Pagi aku bangun lambat aku dimarahin. Ya kan? Aku bangun cepat nongok nggak tahu ngapain kan. Nah, sekarang kan sudah oke ya Bu, sekarang sudah banyak
hal-hal yang maksudnya ya, sekarang sudah terbuka, pandemi sudah tidak ada lagi, tetapi banyak lagi kekhawatiran ya, virus Singapura katanya, virus Singapura ya mulai lagi. Oh kita ini ada aja. Sedikit banget ini. Akhirnya kan pola pikirnya jadi ke sana. Betul. Saya berpikiran gini ya Bu, bagaimana sekarang masing-masing pribadi, nggak usah dulu kita bicara masyarakat, karena rentan ya kita bicara begitu. Ya kalau mereka terima, dari masing-masing kita aja deh afirmasi, ya kan? Aku sehat, ketemu dengan orang yang sakit, aku harus tetap sehat, ya kan? Tetap waras. Ketika dia tidak baik-baik saja, aku bantu. Satu kali dia tolak aku bantu lagi. 2 kali 3 kali dia nggak mau, aku akan mundur dan aku mencari populasi yang lain atau komunitas lain yang lebih sehat buat aku. Gitu loh. Jangan yang kumpulan gibah-gibah itu juga ya kan, kumpulan kita tuh sekarang banyak yang ngumpul menggibah Bu. Ya, dan saya berpikir yang positif, betul. kegiatan yang saya tuh sampai jujur aja Bu, saya merasa di titik hopeless ya. Mungkin karena udah usia juga pralansia ya kan, saya udah 50 ke atas, jadi berpikir bahwa kenapa tapi masih tetap cantik kok, masih muda. Masih 10 tahun ya, enggak ya, 10 tahun tinggal sih. Jadi saya berpikir begini Bu, apa yang bisa kita lakukan di hari-hari tua kita menjadi manfaat untuk orang lain. Tapi sekarang orang kan berpikir, lo nguntungin saya nggak sih, ya kan? Betul. Ada lagi saya Bu, saya nawarin kerjaan, duitnya berapa? Jadi semua diukur dengan betul. Makanya stres itu stresor 1, stresor 2, stresor 3. Kalau dia nggak kuat mental, OTW, ODGJ. Betul. Ya kan? Yang bikin gila tuh bukan orang lain Bu, diri kita sendiri. Iya. Kalau ditanyain kenapa, ya Kak saya begini karena saya tekan, bukan. Kamu yang buat. Karena semua dibuat jadi beban. Iya, gitu loh. Jadi sekarang mungkin mereka bilang juga, Bun, masa sih 51 ya? 51 Bu, saya ngaku Bu ya. Tapi karena saya berpikir gini, saya kepingin masih tetap bukan mau lihat enggak, saya pengen afirmasi, saya pengen menjadi manfaat lebih banyak lagi dari orang-orang. Selagi kita masih bisa. Selagi masih bisa, iya. Tuhan berikan kita kehidupan kan bukan untuk diri sendiri. Betul. Nih Bu, kira-kira apa saja nih perubahan fisik maupun psikis yang harus diwaspadai orang tua dan warga sebagai indikasi awal seseorang itu menyalahgunakan narkoba. Kadang kita nggak tahu ya Bu ya, tetangga kita ini kena, kita nggak tahu. Itu gimana? Hati-hati dengan kata biasa, kata dalam tanda kutip biasa. Ketika terjadi sesuatu yang luar biasa, mungkin menjadi pertanda. Misalnya Bu ya, ibu biasa rumahnya aman, naruh sepatu, sendal, semua sepeda di luar, ya betul, ya kan? Tiba-tiba hilang. Biasanya lo aman aja, biasanya lo gak ada apa-apa. Hati-hati dengan kata biasa, karena kita terlena dengan kata biasa, kita tidak aware lagi dengan perubahan-perubahan kecil yang terjadi. Contoh, ini anak sudah mondar mandir, masuk kamar mandi keluar lagi, lama masuk lagi ke kamar mandi keluar lagi, jebur dia nggak tahu ngapain, nggak mandi nggak apa, cuma cuci kaki. Belum tentu kecanduan, tetapi dia sudah mengalami gangguan kepribadian. Jadi dikasih awalnya. Iya. Terus ibu kan biasanya dia makan nggak anu, ya kan nggak ada masalah. Kok ini berkurang gitu? Bisa jadi karena dia kan sudah tidak ini ya, terganggu di kognisi ya. Nggak kenyang. Iya kenyang. Mereka tuh kenapa sekarang artis-artis banyak pakai narkoba karena apa Bu? Ya kan dia kan kerjanya overtime. Betul. Makan dia kadang nggak pikir, yang penting dia bisa on terus, gitu kan? Nah, jadi kalau ada terjadi perubahan-perubahan yang ibu lihat tidak biasanya, ya Bu. Iya, kalau tidak biasanya, bahkan dia banyak mungkin seperti kayak hilang kan di situ ada berhalusinasi atau mungkin dia sudah banyak berangan-angan, tidak tahu apa yang dipikirkan, ditanyain udah nggak nyambung. Benar. Komunikasi sudah tidak seperti kok kakak biasanya enak aja kalau mama tanya, kok tiba-tiba nggak anu. Nah, dia di kepalanya gitu ya Bu ya. Ngelantur karena apa? Di kepalanya udah ribut. Konslet. Ya, makanya dibilang pengguna narkoba yang sampai sudah edik dan parah, nggak ada yang waras ya, OTW ODGJ. Pun ketika mereka direhab, mereka tidak tulus untuk memberikan dirinya benar-benar dipulihkan, ya tetap aja kognisi dihantamnya, emosional dihantamnya, afeksi dihantam. Akhirnya jadilah ke behavior perilaku. Berarti memang peran keluarga ini. Iya. Harus peran keluarga memperhatikan nih ya, kondisi anak-anak kita kayak gitu ya Bu ya. Bagaimana nih Bu cara mengubah pandangan masyarakat agar tidak menghakimi korban atau pecandu, melainkan mendorong mereka untuk segera mendapatkan pertolongan medis. Oke. Jadi kebetulan saya juga membina forum anak. Dari anak kita belajar tentang 2P, pelopor dan pelapor.
pelopor Dan kita pelopor itu berarti kita menjadi agent of change, menjadi agen perubahan, role model yang baik untuk mereka ngikut kita bahwa kita punya kehidupan atau habit yang baik, ya kan? Berarti pelopor. Ketika dia terjerumus, sebelum kita tahu, akhirnya kita adalah orang yang melaporkan. Tujuan kita melaporkan apa? Bukan untuk menjerumuskan dia, bukan, tapi memberi pertolongan utama ketika orang lain tidak aware atau ketika orang lain tidak peduli. Jadi jadilah pelopor dan pelopor. Saya setuju tuh. Jadi kita menjadi agent of change, Bu, agen perubahan bahwa oh ternyata daerah sini tuh daerah narkoba. Betul. Gimana sih sekarang kita harus sapu gitu kan supaya tidak lagi menjadi daerah yang tergerus dengan kondisi atau terlabel sebagai daerah narkoba. Jadi jangan suka menghakimi ya. Ya, kalau bisa kita jadi betul. Agen perubahan. Agen perubahan. Terus kan sekarang kita bicara tentang inklusivitas, Bu. Betul. Inklusivitas adalah semua dianggap merata dan setara. Artinya ketika kamu berada dalam kondisi seperti ini, berarti dia dalam kelompok kelompok rentan. Bantulah supaya dia terselamatkan kan gitu. Benar. Jadi jangan suka menghakimi. Ya, teori humanistik betul, teori humanistik ya, memanusiakan manusia. Kalau kita menghakimi semakinlah anak itu terjerumus ya kan, dan kita nggak bisa menyelamatkan masa depan. Ya, kita kan sekarang lagi menuju Indonesia emas ya, Bu. Betul. Jangan cuma ngerasa emasnya doang ya kan, terus kita nggak bisa memberikan perlakuan khusus kepada mereka yang membutuhkan kita gitu. Jadi aktivitasnya Bu Fani itu setiap hari membuka kayak klinik kayak gitu. Ya, saya yayasan saya di Tarakan, di sini di Perum Bulog, tapi saya bekerja di provinsi dari 2012 masih Bulungan. 2014 dilantik Pak Lamri, Pak Gub dulu sebagai tenaga ahli di UPTD PPA Perlindungan Perempuan Anak. Saya juga Ketua Perlindungan Perempuan Anak Provinsi Kalimantan Utara, bentukan dari kementerian. Kemudian sekarang 2 tahun terakhir menjadi tenaga ahli pendidikan inklusi dari Kemitraan Australia Indonesia di namanya apa inovasi. Iya, jadi dan saya punya anak yang dulu speech delay, Bu. Itu 23 tahun yang lalu. Sekarang dia siap untuk ujian menjadi seorang sarjana psikolog klinis. Luar biasa. Dari speech jadi delay. menurun dari mamanya ya kan? Artinya kan tidak ada hal yang mustahil kalau kita mau berbicara tentang needs of children, kebutuhan anak. Benar. Jadi saya tadi banyak bicara tentang bagaimana membangun komunikasi intens, ya kan, dengan anak. Keluarga menjadi tonggak utama untuk kita bisa keluarkan anak kita di masyarakat. Betul. Nah, kita dulu yang harus memberi contoh kan gitu. Selama yang dibimbing, ada yang konsultasi ke Bu Fani itu, ada hal yang mungkin menarik atau yang unik nih Bu selama melakukan profesi seorang psikolog? Banyak. Tadi saya baru cerita tentang anak yang umur 2 tahun 3 tahun sudah dicekoki narkoba sama ayahnya. 2 tahun. Ya, dimasukkan di dalam dot minumnya. Salah satu anak putra daerah dari kabupaten salah satu di Kaltara. Kemudian umur 4 tahun 5 tahun dia sudah edik. Kami bawa untuk rehab di Jawa Barat. Ternyata di Jawa Barat dia sempat membakar gedung rehab. Akhirnya kita minta dikembalikan ke sini. Dan saya berharap apa itu sampai kayak gitu tuh? Karena orang tua kan, pola asuh kan orang tua yang memberikan narkoba kan. Tadi saya sempat sedikit, Bu, 10 tahun saya sudah berharap kita punya rumah rehab. Jadi kita punya rumah perlindungan, shelter house yang besar untuk menampung anak, keluarga dan anak-anak yang bermasalah, anak-anak korban kekerasan, anak-anak narkoba. Nanti ada mulai dari tindakan preventifnya apa, ya kan, kuratifnya apa, rehabilitatifnya apa, sampai kita pengadaan untuk penanganan kasus itu oleh keluarga. Karena ketika kita memberikan rehab di luar, saya nggak jadi jaminan mereka kembali dalam kondisi waras. Iya, dan sudah banyak contoh. Bahkan tadi peserta sudah ada yang mengiyakan bahwa kita memberikan mereka penanganan di luar tidak menjadi lebih baik. Tambah ya. Iya, jadi saya bilang sudah berapa gubernur nih ya ganti. Saya udah minta sama dinas OPD Pengampu, ayo tolong dong realisasikan permintaan saya. Kan saya nggak minta untuk diri saya, Bu. Kemarin belum ada rumah rehab ya, Bu? Iya, rumah rehab. Jadi mulai dari kebetulan kemarin, Bu, di Skala yang merupakan kemitraan Australia Indonesia juga, saya termasuk salah satu, saya menjadi 3 tahun lalu saya menjadi koordinator JMS, Jaringan Masyarakat Sipil NGO, yang terdiri dari kelompok anak, perempuan, disabilitas, lansia, adat, dan rentan. Nah, setelah ada dari situ saya makin getol ya gitu, makin gencar untuk ayo rumah rehab itu ada. Iya, karena saya sudah kan di sini pernah dipakai lansia ya. Nah, sekolah lansia saya juga menjadi salah satu narasumber waktu itu. Iya, jadi saya pikir ayo dong. Kenapa kita harus
infrastruktur yang nggak penting nggak usah dibangun lagi karena sudah Skala prioritas ya Bu. Iya, Supaya kita Bu. menyambut Iya. generasi muda. Karena saya berpikir Bu, setelah anak-anak ini terjerat di dalam salah satu perilaku yang salah, undang-undang perlindungan anak tidak pernah salah. Ketika terjadi kesalahan pada anak berarti kembali kepada pasal bahwa dia tidak salah, pola asuhnya yang salah. Nah, ketika pola asuhnya salah, ketika anak ini harus direhab, orang tuanya atau keluarganya yang harus memberikan pendampingan full sehingga anak itu merasa tetap kembali kepada keluarga. Itu Iman keluarga juga. betul ya, kan? itu dia Bu. Bukan hanya pola asuh tapi bagaimana Iya. fondasi agamanya. Betul, Iya. nggak bisa dipungkiri tetap. Ya, betul. Kalau kita bangun bonding Bu, terus nggak bangun bonding sama yang punya hidup, Ya sudah. di situ ya. Baik Bu Fani, luar biasa ini kalau ngomong masalah Ya, nggak terasa ya. nggak terasa ini. Harusnya 2 jam Bu. Oke, Saya oke. sudah biarin Ibu. Iya kan ya? Baik Bu, Ibu silakan close statement, close statement Iya, close terkait statement ya. dengan apa yang sudah disampaikan Ibu, memberikan pesan kepada generasi muda. Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi di materi saya terakhir LDR. Orang akan menganggapkan long distance relationship, ngapain kita membangun hubungan jarak jauh, bukan. LDR di sini bukan secara harfiah itu, tapi lekat, dekat, rekat. Lekat, Dekat, rekat. Saya dekat sama ibu, duduk sedang berdekatan, ya kan? Apakah lekat dan dekat? Tidak. Belum. Ya kan? Karena saya nggak tahu suami ibu nggak tahu suami saya nggak tahu apa warna kesukaan ibu. Benar. Tapi ketika di dalam keluarga ada lekat, dekat, rekat, otomatis apa yang dirasakan oleh orang tua akan dirasakan oleh anak, apa yang menjadi penderitaan anak akan dirasakan oleh orang tua, sehingga semuanya tidak ada yang tertutupi. Semua itu kan karena miskomunikasi Bu, Iya. karena komunikasi yang miskin sehingga terjadilah perpecahan di dalam keluarga. Betul. Tapi komunikasi yang intens, ya kan, bangun bonding, Benar. merasa empathy itu harus dibangun, semua masalah itu akan selesai gitu. Itu LDR, lekat, dekat, dan rekat. Baik. Bangun. Baik sahabat Diskuspan, demikianlah bincang-bincang kita dengan seorang psikolog luar biasa ini, edukasi dan informasinya ya. Ternyata untuk membangun pondasi agar tidak kita terjerumus ke narkoba dan tidak terseret dengan pergaulan yang tidak baik, keluargalah faktor utama, ya kan Bu ya. Pondasi utama di keluarga. Jadi untuk generasi muda, jauhi narkoba. Yep. Jadikanlah diri kalian generasi emas yang bisa membangun Memiliki masyarakat, value, ya, dan memberikan nilai dan memberikan kebanggaan kepada orang tua. Jauhi narkoba dan selamatkan masa depan kalian. Terima kasih Bu Fani atas Sama-sama kehadirannya. Bu Puji, ya terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nih. Amin, amin. Topik yang sangat memberikan edukasi ke sahabat. Oke, siap. Terima kasih ya. Bu Sama-sama, Fani. Ibu Puji, ya. Baik, sahabat Diskuspan, demikian perbincangan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber memberikan kita manfaat dan pencerahan terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Ayo kita jauhi narkoba dan selamatkan generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.